21 juta. 21 Ya juta. dia belanja apa aja itu ya? Nah itu. Mungkin kopi bisa sampai selusin kali ya. Sampai kena mah kali ya itu kopi ya. Setiap hari. Coba kalau sehari kita mau lihat itu seharinya tuh berapa dia? Halo guys, balik lagi di Kupas Tuntas. Apa kabar Mas? Baik. Kemana Akhirnya aja, War? posisi host nih balik lagi ya. Iya, kemana aja lu? Kemarin Waduh. gua suruh kerja mulu sama lu nih. Traveling. Oh, traveling. Iya, Oke, bagus. Papua, Kalimantan. Oh, keren. Akhir tahun ya habis Iya, itu ya. demi SPL dong. Oh, iya. Kita harus cari Inspirasi. Oke. Apa? Kita mau bicara apa hari ini? Kita mau bahas tentang ini loh Mas. Kemarin yang lagi viral banget. Oh, banyak yang lagi viral. Banyak sih, Iya, tapi contohnya. salah satunya Apa? Gojek Kenapa Gojek? yang bisa tarik data riwayat kita selama setahun itu loh. Ya, GoPay-nya ya. GoPay-nya. Iya, mutasi Kita GoPay-nya. bisa belanja setahun lalu gitu, kita bisa kelihatan belanja apa Oh aja. iya tuh banyak yang nge-post tuh. Bener. Karena kan awalnya yang di viral ini kan sama itu kan selebgram si Amanda Manopo ya. Oh, yang akhirnya booming maksudnya sama Manopo, iya. Iya, pertama Dia kali. sampai ratusan juta ya. Iya. Berapa sih angkanya? 253 ya kalau nggak salah. Setahun? Iya, Oh, gokil. betul. Banyak ya? Banyak banget sih. Itu kalau dihitung per bulan berapa ya Mas? Coba hitung dulu ya. Coba. 253 juta sebulannya bisa ngeluarin berapa tuh? 253 juta. Wah, Kayaknya nggak nyampe gaji UMR Jakarta dah tuh. Hah? nggak nyampe gaji saya kayaknya. coba cek. Berarti sebulannya nih ya. Sebulannya itu 21 juta. Waduh, ini gaji direktur nih. Nah, coba kita hitung per harinya Mas. 21 juta. 21 juta. Dia belanja apa aja itu ya? Nah itu. Mungkin kopi bisa sampai selusin kali ya. Sampai kena mah kali ya itu kopi ya. Setiap hari. Coba kalau sehari kita mau lihat itu seharinya tuh berapa dia? Sehari itu nyampe 700.000. 700.000 Sehari. Gunain GoPay. Ya Allah. Itu makan juga sampai muntah-muntah ya kan. Iya bener. Oh mungkin perjalanannya kali pernah setiap hari pulang pergi Surabaya. Bisa gitu. jadi ya kan. Mungkin naik Jakarta, Bandung ya. Iya mungkin. Gokar ya kan. Kita positif aja lah. Iya. Nah, itu banyak loh angka Banyak sehari. banget sih. 600.000. Pengeluaran lu nyampe segitu nggak? Waduh, paling cuma 20.000 kalau Lu terus Gojek. termasuk yang pakai GoPay gitu, sering pakai digital. Sering sih, cuman jarang ya. Kalau misalkan motor mogok baru pakai Gojek gitu Oh kan. gitu. Yang GoFood itu. GoFood jarang sih. Masa sih? Jarang. Oh, tidak menggambarkan ya? Iya. Paling ini sih masih ngelihat perbandingan harga di platform Gojek, platform sebelahnya lagi gitu. Grab gitu, Shopee Food gitu. Sebut aja lu udah nyebutin Gojek. Oh iya. Nyebutin yang lain juga dong. Oke. Ya, jadi itulah ketiga platform itu masih dibanding-bandingin untuk harganya sih. Harga sama promonya. Kadang dibuka nih, oh di Shopee lebih murah, yaudah di Shopee. Iya. Kadang di Gojek bisa pakai 2 kupon. Oh iya. Baru di Gojek. Ini kita orang itu tadi artis apa? Amanda Manopo tuh baru satu dompet digital ya. Iya. Kita belum tahu Shopee-nya Shopee-nya berapa, ya kan, Grab-nya berapa, Bener. Tokopedia berapa. Iya. Mungkin akan bikin kita tambah kaget lagi nanti. Nah, itu invest selama setahun ya. Iya, 2,5. itu selama setahun ya, tapi itu banyak banget sih. Banyak banget sih. Dia bisa belanja apa aja ya. Mungkin keperluannya beda-beda ya. Mungkin ada yang waktu itu beli TV pakai GoPay mungkin. Mungkin kita nggak ada yang tahu, ya kan? Beli motor Mas. Iya kan? Iya. Kalau di platform-platform gitu kan lagi pakai ya digital wallet gitu ya, atau e-wallet kita kan banyak promonya gitu, cashbacknya gitu kan. Kemarin tuh saya lihat di TikTok tuh Mas. Ada orang gabut, dia beli motor di Tokped. Oh gitu. Iya. NMAX sih. NMAX aja berapa? 30 jutaan kan? Iya. Lah mana tahu kita Amanda Manopo segabut itu ya kan? Iya kan? Ya, Beli mobil ya kan? Ya, Brio mungkin. jadi banyak lah ya kan yang kita mungkin nggak tahu. Bener. Gitu. Tapi tetaplah itu angka yang sangat mengagumkan. Gue aja kayaknya nggak nyampe segitu deh. Gue tuh kayaknya kalau yang masalah e-wallet itu mungkin masih di angka ratusan ribu kali, di bawah ratusan. Masa? Iya serius. Selama setahun? Oh enggak, selama setahun ya. Gue selama sebulan nih ya. Sebulan. Ya selama sebulan iya. Ya kali aja setahunnya mungkin ya 12 jutaan mungkin pas gitu ya. Tapi kayak pengguna yang itu enggak lah. Karena gue tahu itu harus direm gitu. Bener. Karena apa ya? Menurut perilaku konsumtifnya orang Indonesia, itu orang Indonesia itu boros. Ya sangat. Jadi lebih
sering belanja gitu daripada nabung. Apalagi kayak ngeliat diskon promo, Nah iya betul. pasti dia ngebongkar celengan buat Ya, belanja. ya betul. Jadi kayak ngelihat promo tuh kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa Nggak untuk tidak ketahan dilakukan, gitu. nggak bisa ditahan gitu. Iya. Ya makanya itu yang bahaya. Makanya digital wallet ini juga karena lebih mudah ya. Kita kalau mau beli apa-apa mudah, jadi kita tuh kayak ada duit inilah langsung ditransfer misalkan gitu. Jadi mempermudah semuanya gitu. Kalau makan juga tinggal scan sekarang kan. Benar. Gitu kan itu bahaya sih gitu. Kalau misalkan kalau dulu tuh kalau nggak ada digital wallet gini atau e-wallet gini kan kalau duitnya nggak ada ya mikir-mikir lagi malas ngambil duitnya gitu kan. Tapi kalau udah ketemu sama e-wallet ya udah tinggal scan aja. Gitu. Itu bahaya sih. Tapi sebenarnya kayak semacam e-wallet goods kayak platform kayak gitu sebenarnya ada positif ada negatifnya juga ya, Ya Mas. pastilah. Semua itu pasti ada positif negatifnya. Positifnya kita bisa cepet, Ya, terus betul, praktis gitu kan, nggak usah bawa dompet. Bawa dompet juga sih buat si sama STNK ya kan. Iya, ya tetap. Ya intinya nggak bergantungan sama kartu lah istilahnya, gitu kan. Kan kalau sekarang lu megang satu handphone aja udah bisa semuanya kan. Apapun itu bisa dilakukan lewat handphone gitu. Ya kita nggak tahu ke depan tuh nanti akan jadi kayak gimana lagi teknologi ya gitu kan. Apakah ada yang lebih canggih dari sekedar QR barcode ini atau pembayaran pakai digital wallet ini? Nah kita nggak ada yang tahu gitu. Sekarang kan kartu kredit kan tinggal di tap aja udah bisa bayar tuh. Ya kan kartu kredit tuh ada yang udah bisa apa ya namanya touchless ya kalau nggak salah ya, jadi tinggal diginiin aja terus dia udah bayar, jadi nggak usah pakai pin segala macam gitu. Itu juga gue nggak ngerti sih kenapa ya, karena kalau misalkan tinggal tap doang berarti kan pinnya percuma. Iya. Itu kan, itu juga nggak ngerti sih kenapa dibuat kayak gitu ya gitu. Nah kalau misalkan pakai digital wallet gini atau e-wallet gini kan masih ada konfirmasi password ya. Nah itu masih aman gitu. Jadi orang nggak bisa sembarangan gitu. Benar sih. Ya. Pengeluaran lu berapa biasanya sebulan kalau GoPay gitu? Apa tuh masuk pakai GoPay? Sebenarnya pakai GoPay, apalagi kan kalau misalkan saya kadang suka self reward gitu kan, Oh self reward. Apa beli apa? beli raket. Oh beli raket ya. Lu suka bulu tangkis ya? Suka dong. Oh ya bagus, Iya. bagus. Mas juga suka ya? Ya biasa aja lah. Alah, Gue jago tapi biasa aja sukanya. Ya. menyombongkan diri tapi Ya. agak merendah gitu. Iya biasa aja lah. Gue jago sih emang tapi nggak biasa aja sukanya gitu. Iya, jadi kadang suka pakai GoPay tuh kemarin tuh sempat tarik riwayat juga iseng. Karena pengen tahu kan, ternyata cuman setahun tuh 3 juta. Setahun 3 juta. Iya. Oh setahun 3 juta. Ya, Setahun 3 dong. juta. Dikit banget Ya, dikit berarti. banget berarti. Ya lu mungkin agak menahan kali dari lu nya. Nahan juga satu. Kadang buat dialihin ke yang lain gitu kan. Gue pernah waktu itu beli apa ya? Gue inget banget dapat. Jadi di satu platform ya, itu dapat cashback 300.000 masuk ke poin, gitu. Pakai GoPay waktu itu. Tokopedia kali. Iya mungkin Tokopedia, ya Tokopedia berarti ya. Itu pakai GoPay cashback 300.000. Ya makanya gue pakai tuh, ya kan. Ya gue belinya cashbacknya juga gede kan. Nah itu baru. Mungkin aman-aman Oppo juga begitu kali. Mungkin gara-gara cashback kali. Iya, karena itu godaan terhadap apa namanya, terhadap diskon tuh emang sangat luar biasa, War. Nggak bisa nahan gitu. Apalagi kan kayak belanja misalkan puluhan juta, cashbacknya kan ratusan Makin gede ribu. lagi, gitu. ya itu kan lumayan gitu bagi dia kan, karena cashback poin itu kan bisa dibelanjakan lagi, Bisa belanjakan hitungannya lagi. gitu kan, gitu. Nah tapi kadang orang lupa gitu, yang dia belanjain tuh lebih besar daripada cashbacknya, gitu kan. Dia lebih banyak keluar duit gitu kan. Iya. Dan belum tentu juga penting. Cuma tanpa sadar aja sih Mas. Ya sebenarnya diskon itu kayak lama-lama bakal membunuh gitu kan. Oh, Enggak, kejam bukan banget. membunuh dalam konteks apapun gitu. Iya, Jadi iya. kayak akan membunuh dompet kita gitu. Oh iya. Jadi kita tanpa sadar kita ngeluarin duit sebanyak mungkin Iya betul. buat dapetin diskon itu. Padahal sama aja. Iya betul. Pas udah barangnya datang nih, waduh nyesel ngapain ya beli ya, ya. buat apa Emang beli. nyesel kadangnya datangnya belakangan. Oh iya, kalau duluan namanya apa? Pendaftaran. Oh iya benar. Terus apalagi War? Lu biasanya mengeluarkan fakta-fakta gitu. Ada nggak fakta-fakta terhadap GoPay ini? Fakta-faktanya Mas. Iya. Fakta-faktanya tuh apa biasanya? Waduh, biasanya saya cari fakta-fakta ya. Iya, kita harus lihatkan fakta yang mungkin para audiensnya kita tidak tahu. Jadi menurut nih ya, ada data nih. Menurut Databox, kata data lah. Itu survei penelitian pengguna
Ya, aplikasi transportasi online terbanyak. terbanyak. Iya. GoPay, Gojek. Gojek nomor Gojek 1. terbanyak. Oh, nomor satu. Oke. Itu sebanyak 59,13%. Untuk Gojek. Oke, Berarti oke. ya hampir 60%. Iya, Hampir 60%. 60% pengguna Gojek berarti ya. Iya. Oke. Terus? Lalu disusul sama Grab, Grab di urutan juga. kedua 32,24%. Oke. Kemudian ada Maxim dan InDriver Oh iya, InDriver yang baru tuh ya. yang baru. Oh, Ya. Cuman kayak Gojek tuh memang dari awal nggak tergantikan sih ya. Iya, iya. Cuman ya waktu itu sih sempat sama Grab lumayan ya. Grab promosinya juga banyak ya. Bener. Kalau yang Gojek ini di awal-awal muncul ketika baru-baru banget lah ya. Waktu itu Uber atau apa segala macam baru muncul, dia sekarang udah jadi yang lumayan stabil ya gitu. Walaupun memang ya di balik kisahnya si GoTo itu katanya ada rugi ya, tapi kita nggak tahu juga. Berarti penggunanya 59% yang pakai Yang aplikasi. pakai Gojek. Ya berarti masif lah, itu banyak lah gitu kan. Ya maksudnya dia udah lumayan mendominasi. Tapi kan kadang kita juga selain aplikasi Gojek kita juga ada Grab kan. Berarti kan ada kemungkinan ada dual system. Ada dua pembanding. Iya. Kayak tadi saya bilang. Maxim gue nggak pakai gue. Maxim juga saya nggak pakai sih. InDrive. InDriver. InDriver Tapi katanya Maxim sama InDriver murah ya. Nggak tahu. Ya biasa lagi promosi gini murah lah. Mungkin awal-awal untuk masuk Ya. tuh masuk ke pasarnya Indonesia pasti punya diskon. Ya pasti ada promo-promo gitu dulu lah gitu kan. Cuma untuk langsung ngalahin Gojek atau Grab mungkin agak susah ya. Butuh waktu Butuh sih. waktu karena kita bicara lagi kalau aplikasi itu kan bicara habit lagi, balik lagi ya. Selain memang UI UX-nya dia harus bagus, terus kita biasa pakai yang mana gitu kan. Benar. Nah, makanya mereka tuh dulu gempor-gemporin promosi tuh biar kita bisa stay lama di situ di aplikasi mereka gitu kan. Terus kemudian kita terbiasa sama mereka gitu. Jadi sehingga ketika ada pengembangan secara fitur dan lainnya terhadap sistem-sistem tersebut, ya udah kita udah terbiasa sama mereka gitu. Jadi ketika ada sistem-sistem lain, mungkin mereka bisa menyaingi dalam waktu-waktu awal ya. Tapi setelah itu apakah akan stabil gitu mengikuti promo-promonya si Gojek sama si Grab gitu kan? Ya itu kita nggak tahu. Ya kan ini balik lagi ya, banyak-banyakan bakar duitnya aja gitu kan. Sekarang Gojek sama Grab bakar duitnya udah gila-gilaan. Gitu. Apalagi dia pasti seneng tuh punya customer kayak Amanda Manopo. Coba semua orang customernya kayak Manopo ada 20, 100. Iya, dia seneng gitu, ada duit nginep di situ tuh dia seneng gitu. Menggunakannya promo-promonya gitu. Tapi mungkin juga ada yang lebih banyak, ada yang lebih besar daripada Amanda Manopo itu. Bisa jadi gitu, kita nggak tahu ya kan. Atau dia nggak mau menampilkan dirinya. Ya pasti gitu kan, mungkin nggak tahu juga. Kemarin sih gue sempet download gitu nggak bisa sih, nggak tahu kemana gitu kan, nggak bisa nampilin. Gue juga pengen lihat kan, tapi gue kalau di fresh gitu mungkin rata-rata ya nggak nyampe 1 juta gue menggunakan. Tapi gampang loh mas. Apanya? Dengan cara download. Nggak tahu, makanya pas gue download tuh gue nggak tahu ini kemana gitu. Default kan pasti udah di download nih. Nah, berarti masuk ke folder. folder, Oh iya. ya, berarti nanti gue coba cek lah. Nah, coba dah. Ya 1 tahun itu berapa? Gitu nanti gue kasih tahu lu lah. Ya. Jangan lantas saya insecure. Nggak apa-apa. Gue nggak banyak kok pakai kayak gitu-gitu. Lebih suka pakai kredit gitu loh, kartu kredit gitu, karena biar ada effortnya. Tapi pengguna uang elektronik mas, Mm-mm. itu lebih banyak sekarang ini Oh ya pasti. dibanding cash. Ya pasti. Itu di angka 32,5%. Penduduk Indonesia maksudnya? Enggak, pengguna uang elektronik. Oh gitu. Sedangkan cashnya 25,69. Oh gitu. Ya dari penduduk Indonesia atau gimana? Penduduk Indonesia. Oh iya, yang sudah ini kali ya. Iya. Ya bagus. Berarti sebenarnya positif ya. Tadi kan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau untuk positifnya positif banget gitu kan. Makanya balik lagi itu ke diri sendiri aja gitu kan. Semua platform apapun itu dibentuknya niatnya untuk memudahkan gitu kan, positif pasti. Tapi kalau misalkan dari kitanya nggak bisa nahan, nggak bisa ngontrol, ya udah itu udah susah ya dari dalam diri gitu. Benar sih. Tapi ya negatifnya cashless tuh sebenarnya ada sih mas. Apa tuh? Dari lu apa? Kalau saya lapar nih, nggak ada duit cash. Cuma ada misalkan GoPay. Mau beli gorengan susah mas, kalau pedagangnya belum pakai. Oh iya nggak semuanya kan GoPay benar. gitu kan. Ya, itu kan gorengan pinggir-pinggir jalan ya udah inilah. Itu yang kadang apa ya menjadi sisi negatif sih. Iya. Karena
belum semua pedagang di Indonesia atau vendor-vendor tuh gunain cashless. Ya itu Gunain platform dompet digital ya gitu itu kan. proses lah ya kan. Tapi gue juga ada kok yang udah pakai gitu. Udah ada. Di kaki-kaki 5 gitu udah pakai kok. Cuman kan ada beberapa doang, nggak Iya, sampai full. betul. Karena Semua dipakai. karena mungkin banknya mereka gitu kan, mereka nggak percaya bank misalkan mau naruh sendiri gitu kan, bisa aja Bener gitu faktornya. Tapi kalau misalkan dirasa mereka itu memudahkan ya, itu gua rasa sih cepat atau lambat akan cepat akan merubah ke sana Akan semua. berkembang, Iya betul. Oh iya mas, Ya. tapi dari kemarin tuh apa ya, banyak kayak orang apa ya namanya, bingung gitu loh dengan tarif tarif ojek online yang berubah-ubah, yang sekarang makin naik gitu mas. Oh gitu. Masih kayak tanggapan orang tuh masih bingung. Dia mau jadi pengguna setia ojek online atau dia itu Apa? mau nyicil kendaraan gitu. Oh iya. Itu dilema yang lumayan besar sih Ya. bagi orang-orang yang kerja kantoran gitu. Ya benar-benar. Apalagi kemarin BBM naik ya. BBM naik ya. Ya sebenarnya kalau tarif itu ya cepat atau lambat sebuah platform itu yang darinya mungkin gratis ya kan, sampai murah, sampai lumayan agak murah sampai dengan bayar ya, sampai dengan mendekati mahal, itu akan seperti itu lama-lama ya kan. Karena pertama tuh platform itu pengennya mereka menarik masanya dulu gitu, kenal dulu, promosi dulu gitu kan, bakar uang dulu gitu kan, baru kita ke arah improvement. Lama-lama kan duit yang ditaruh di perusahaan tersebut atau di platform tersebut kan akan habis juga gitu kan. Makanya mereka pasti akan menyesuaikan tarifnya gitu kan. Apalagi tarif-tarif kendaraan itu diregulasi juga sama pemerintah gitu kan. Jadi nggak boleh lebih rendah dari situ. Nah makanya kemarin kebanyakan mereka pasang-pasang promo, tarifnya benar tapi nanti akan jadi pasang promo gitu. Nah sekarang mungkin ketika kan Gojek itu udah lama ya, udah lama banget ya, mungkin 2000 berapa ya? ya mungkin 4-5 tahun yang lalu lah ya kalau gue rasa ya gitu kan. Itu udah lama banget gitu kan, sehingga mungkin udah ngebentuk habitnya mereka gitu kan. Jadi ada yang memang ketolong banget sama Gojek gitu kan, karena gak semua orang yang tadi lo bilang ya pengen langsung nyicil, karena berkendara itu kan gak semua orang menyenangkan gitu kan. Udah gitu kita harus ngerawat, ada cicilan gitu kan, bensinnya juga gitu kan, itu mahal apalagi sekarang BBM naik. Jadi menurut gue sih dengan situasi sekarang ini tergantung dari orang-orang juga ya, mereka tuh better punya kendaraan atau memang tetap pakai aplikasi itu. Cuman tetap akhirnya tuh di temen gue kalau misalkan ke kantor tuh bisa sehari tuh bisa 50.000 ya kan. Bener. Tapi dia better kayak gitu. Kenapa? Karena menurut dia ketika dia nyetir itu dia buang waktu ya kan, karena dia harus nyetir sendiri. Sedangkan kalau misalkan dia naik umum atau kendaraan, dia bisa sambil kerja ya kan, jadi ngeliat handphone segala macam gitu kan, terus sambil follow up customernya. Jadi kan kita tidak harus sambil nyetir gitu kan. Jadi itu mungkin di lain sisi gitu kan terhadap perubahan tarif ini gitu. Jadi nggak semuanya memang langsung pengen beralih. Ada yang pengen beralih, tapi ada juga yang memang udahlah gue stay gini aja gitu. Jadi mungkin ketika transportnya naik ya mungkin dia harus menyisihkan uang yang lain untuk untuk masuk budget jajan hariannya dia lah gitu. Bener sih. Misalkan ngopi biasa sehari 2 kali gitu kan, sekarang jadi sehari sekali gitu kan. Makan yang biasanya budget 50.000 jadi cuma 30.000 ya kan, yang penting bisa makan dulu kan gitu. Bisa press lah ya. Betul. Ya. Tapi ini ya mas, Gojek tuh menampilkan Ya. tampilan tarif data itu ya. Ya. Itu sebenarnya bagian dari branding atau untuk kembalikan kepercayaan publik terhadap Gojek. Ya betul. Jadi gini, ketika semua punya aplikasi yang sama bentuk ya, kayak Grab, Gojek gitu, perusahaan kan dituntut untuk improvement. Nah, jadi apalagi dibilang di ranah brandingnya atau awareness ya gitu kan. Jadi improvementnya apa nih? Nah, mereka bikin fitur itu sehingga kan banyak yang nge-share kemarin kan. Oh, gue segini. Nah, itu kan salah satu taktiknya mereka gitu. Improvement terhadap produk untuk memperkenalkan produknya mereka gitu kan. Nah, itu salah satu yang memang dibutuhkan gitu. Ketika lu punya kompetitor lain sama nih, semuanya punya ini juga. Jadi yang
yang different tuh apa yang berbeda gitu, atau misalkan yang pengen ditampilkan tuh apa. Sebenarnya kan yang kayak gini kan Gojek nggak cuman ini doang ya. Dulu juga sempat ada kan kalau nggak salah kan, kita di report tuh GoFood-nya berapa, ininya berapa, kemananya berapa. Itu suatu improvement juga terhadap aplikasi. Jadi orang senang masuk ke situ lagi, nyari-nyari lagi, explore lagi gitu kan. Mungkin jadi tahu ternyata lagi ada banyak promo di Gojek gitu. Jadi intinya mereka butuh visitor untuk ke aplikasi mereka dengan cara apa ya? Dengan cara awareness ini. Gitu. Apalagi kan kayak orang Indonesia suka banget kan. Apa? Lihat masa lalu gitu. Oh iya, Bisa benar-benar. jadi dia pernah GoFoodin buat mantannya. Oh iya, benar-benar. Itu kan bisa jadi ini juga flashback Benar, ya gitu ya. Oh iya, ternyata habis segini nih sama mantannya kemarin Iya. gitu kan, dihitung-hitung Kampret gitu. jadinya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya. Oke Mas. Nah. Cukup mungkin pembahasan tentang. Oh cukup ya? Iya. Oh nggak berasa banget. Nggak berasa banget, Ngobrol iya. sama lu bermanfaat Seru gitu. banget ya kan. Apalagi sama Mas Pando. Jadi sedikit pembahasan tentang Gojek tadi lah ya. Oke. Itu semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Seto Konsultan dan juga follow IG-nya. Oke. Oke. Thank you Mas. Sama-sama. Udah ngisi. Ya sama-sama. Apa podcastnya? Ngisi apa ya? Podcast ya? Podcast ya. Lupa lu ya. Kirain ceramah gitu. Iya. Kupas tuntas ya. Iya, podcast Kupas Tuntas Nah. pada hari ini. Ya, Oke. Nah. See you di next video. Bye bye. Bye bye.